Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Anda di rumah? Sehat selalu ya bersama keluarganya. Amin. Alhamdulillah Allah memberikan izin kepada Ustazah untuk kembali menyapa Ananda melalui video pembelajaran di kelas 5 ya, materi IPA. Nah, materi kita kali ini adalah sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita lanjut, kita baca doa dulu, baca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'allimni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan Ustazah untuk menyampaikan materi ini kepada Ananda, dan semoga Allah memudahkan Ananda untuk memahami materi yang Ustazah sampaikan ya. Materi kita kali ini adalah sistem pernafasan pada manusia. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu nih, manusia bernafas menggunakan? Ya, betul sekali, menggunakan hidung dan akan nanti disampaikan ke paru-paru. Bagaimana prosesnya atau organ apa saja yang terlibat? Nah, kita akan pelajari di video kali ini. Nah, apa poin-poin penting atau apa poin-poin materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama adalah organ pernafasan, yang kedua proses pernafasan, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, kita simak dulu ya surah Al-An'am ayat ke-126 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah kita semua, Ananda dan juga Ustazah mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita memeluk agama Islam. Jadi ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak memeluk agama Islam, berarti belum diberikan hidayah ataupun petunjuk kepada Allah, dan Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang diinginkannya. Masya Allah ya. Nah, semoga kita tetap menjadi orang-orang yang beriman sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan organ pernafasan, yang kedua kita mampu menjelaskan proses pernafasan, dan yang ketiga kita mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, baiklah, yang pertama adalah organ pernafasan. Apa sajakah organ pernafasan pada manusia? Kita harus tahu ya, karena tiap hari, tiap waktu, selama umur kita, selama hidup kita selalu melakukan proses pernafasan. Nah, organ pernafasan pada manusia itu ada 3, yaitu hidung, tenggorokan atau trakea, kemudian paru-paru. Nah, diperhatikan di gambar ya. Di hidung terdapat proses penyaringan udara di bulu hidung oleh bulu hidung, kemudian ada penghangatan udara dan ada pengatur kelembaban udara. Jadi ketika kita bernafas, yang kita hirup adalah udara, tetapi yang kita butuhkan adalah oksigen. Oksigen tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan segala proses di dalam tubuh kita. Nah, udara yang masuk tersebut
ya, tidak bukan bukan udara bersih ya, atau mungkin misalnya begini, kita lagi berada di pinggir jalan ya, atau pergi keluar. Nah, udara tersebut otomatis banyak debu-debunya. Nah, udara tersebut akan disaring oleh bulu hidung. Kemudian di hidung juga diatur kelembaban dan suhunya, disesuaikan dengan suhu tubuh kita yang normal. Nah, setelah itu, udara tersebut akan dilanjutkan ke tenggorokan. Nah, tenggorokan ini terbagi lagi menjadi faring, laring, trakea, dan bronkus. Nah, faring ini merupakan saluran penghubung ya antara laring dengan hidung. Nah, kemudian setelah dari faring, udara tersebut akan dilanjutkan ke laring. Nah, di laring tersebut terdapat ya di atasnya laring itu terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini merupakan suatu semacam katup atau penutup yang akan tertutup ketika kita akan menutup kerongkongan ketika kita lagi bernafas, dan ketika kita makan dia akan menutup, epiglotis ini akan menutup tenggorokan atau laring ya, bagian tenggorokan. Supaya kenapa? Ketika kita makan, udara tersebut astagfirullah. Ketika kita makan, makanan tersebut tidak masuk ke tenggorokan ya. Nah, setelah dilaring, udara tersebut akan dilanjutkan ke batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini terdiri atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, setelah dari batang tenggorokan, kemudian dilanjutkan ke bronkus. Diperhatikan gambarnya ya, itu gambarnya berurut. Nah, setelah dari batang tenggorokan masuk ke bronkus. Bronkus adalah cabang trakea ya. Setelah dari cabang trakea atau bronkus kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru terdapat alveolus. Nah, di alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana proses pernafasan. Proses pernafasan terjadi melalui dua, yaitu inspirasi. Ya, langsung dipraktekkan ketika kita menghirup udara. Kemudian ekspirasi ketika kita mengeluarkan udara. Nah, pada saat udara masuk, nah rongga dada akan membesar karena otot-otot pada rongga dada akan berkontraksi. Jadi ketika kita mengambil udara, menghirup udara atau inspirasi, nah udara tersebut akan masuk melalui hidung, kemudian lanjut ke faring, laring, trakea, bronkus, kemudian paru-paru masuk ke alveolus. Nah, setelah udara tersebut ya, udara oksigen tersebut bertukar dengan karbon dioksida di paru-paru atau di alveolus lebih tepatnya, maka karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan kembali. Jalurnya masih sama ya, dari paru-paru, kemudian bronkus, trakea, laring, faring, dan dikeluarkan melalui hidung. Nah, itu proses pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. Nah, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Frekuensi pernafasan itu cepat atau lambatnya pernapasan pada manusia. Ada 4 ya. Yang pertama umur, jenis kelamin, yang kedua, kemudian yang ketiga suhu tubuh, dan yang keempat adalah kegiatan tubuh. Nah, faktor yang pertama adalah umur. Nah, bayi dibandingkan dengan orang dewasa, maka frekuensi pernapasan bayi lebih cepat ya dibanding dengan frekuensi pernapasan orang yang sudah dewasa. Nah, frekuensi pernapasan orang yang sudah tua atau sudah manula itu lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa atau yang masih muda. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Nah,
frekuensi pernafasan pada perempuan itu lebih cepat dibandingkan dengan pada laki-laki. Kenapa? Karena umumnya volume atau besarnya paru-paru perempuan itu lebih kecil dibandingkan dengan volume paru-paru pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh ya. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh maka frekuensi pernafasan akan lebih cepat atau semakin cepat. Yang keempat, kegiatan tubuh, misalnya lagi duduk, lagi berjalan, dan lagi berlari, itu semua berbeda frekuensi pernafasannya. Nah, otomatis ketika kita melakukan kegiatan yang banyak atau misalnya lagi berlari, itu lebih tinggi frekuensi pernafasannya dibandingkan ketika lagi duduk atau lagi berjalan. Ya. Oke, alhamdulillah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan mudah dipahami oleh Ananda. Syukron perhatian Ananda soleh-soleha. Tetap semangat beribadah, tetap semangat membantu orang tua, dan tetap semangat belajar meskipun di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.